Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Washington DC, Teheran, 24 Maret 2026. Situasi geopolitik di Timur Tengah memasuki fase yang sangat krusial pada Selasa 24 Maret 2026 setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap sejumlah perkembangan mengejutkan terkait Iran dalam wawancara resminya di Gedung Putih. Trump menyatakan bahwa pihak Iran kini berada dalam posisi yang sangat tertekan dan menunjukkan keinginan kuat untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Mereka hampir seperti berlutut memohon untuk negosiasi, ujar Trump dalam wawancara tersebut. Kepemimpinan Iran dinilai kacau, AS klaim temukan pihak yang tepat. Dalam pernyataannya, Trump menilai bahwa struktur kepemimpinan Iran saat ini sedang mengalami kekacauan serius. Ia menyebut bahwa tidak lagi jelas siapa yang benar-benar memegang kendali di dalam pemerintahan Iran. Namun demikian, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat telah menjalin komunikasi dengan pihak yang memiliki otoritas nyata. Menurutnya, keinginan Iran untuk mencapai kesepakatan bahkan jauh lebih besar dari yang diperkirakan banyak pihak. Hadiah misterius dari pemimpin baru Iran. Salah satu poin paling menarik dari pernyataan Trump adalah pengungkapan tentang adanya hadiah misterius dari pemimpin baru Iran. Trump menjelaskan bahwa hadiah tersebut tidak berkaitan dengan program nuklir, memiliki nilai sangat tinggi, berhubungan dengan sektor minyak dan gas alam. Ia menilai langkah ini sebagai sinyal bahwa Amerika Serikat kini telah menemukan orang yang tepat untuk diajak bekerja sama di Iran. Spekulasi, Selat Hormuz jadi kunci hadiah. Laporan dari media AS seperti Politico mengungkap bahwa sektor energi menjadi pertimbangan utama dalam strategi Trump terhadap Iran. Pejabat Amerika disebut tidak ingin menghancurkan pusat minyak utama Iran seperti Pulau Krag karena berpotensi menjadi aset strategis dalam negosiasi. Dapat digunakan seperti model Venezuela, di mana sumber daya energi dijadikan alat tawar politik. Spekulasi pun berkembang bahwa hadiah misterius tersebut bisa berkaitan dengan kontrol atau akses terhadap Selat Hormuz, konsesi energi di pulau-pulau strategis Iran. Mojtaba Khamenei setuju negosiasi, tanda perubahan besar. Dalam perkembangan terpisah, laporan terbaru menyebut bahwa Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara diam-diam telah menyampaikan kepada utusan AS Steve Witkoff bahwa pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, telah menyetujui negosiasi. Iran ingin segera mengakhiri perang dengan sejumlah syarat tertentu. Langkah ini dinilai sebagai perubahan besar, mengingat sebelumnya Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, juga disebut menjalin kontak dengan Amerika. Sementara itu, Iran secara resmi menunjuk Baker Zolgad sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi, menggantikan pejabat sebelumnya yang tewas dalam serangan. Zolgad dikenal sebagai tokoh garis keras dari Garda Revolusi Iran, yang menandakan adanya tarik-menarik kekuatan di internal Iran. Gedung Putih menyaring kandidat pemimpin Iran. Sumber di Washington menyebut bahwa Gedung Putih saat ini masih dalam tahap menilai siapa yang layak menjadi mitra kepemimpinan baru Iran. Analis yang berkembang menunjukkan dua kemungkinan utama. 1. Terjadi perebutan kekuasaan internal di Iran. 2. Ghalibaf berpeluang menjadi kandidat utama karena latar belakang militernya. Negosiasi jalan, perang tetap memanas. Meski sinyal diplomasi mulai terlihat, konflik militer justru terus meningkat. Pada 24 Maret 2026, dilaporkan Iran melancarkan serangan udara ke Tel Aviv, melukai 6 orang. Pasukan AS dan Israel menyerang berbagai target di Teheran dan Isfahan. Serangan terhadap fasilitas energi memicu fenomena hujan hitam yang diduga akibat polusi berat. Di Provinsi Khuzestan, gudang rudal bawah tanah dihantam, lebih dari 100 rudal meledak dalam satu serangan. Tekanan internasional, Arab dorong perubahan rezim. Di tingkat internasional, tekanan terhadap Iran semakin meningkat. Bahrain mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB untuk mengizinkan penggunaan kekuatan militer demi melindungi Selat Hormuz. Arab Saudi dilaporkan mempertimbangkan keterlibatan dalam operasi darat. Putra mahkota Mohammed bin Salman bahkan disebut mendesak Trump untuk tidak menghentikan perang sebelum rezim Iran digulingkan.
AS kerahkan pasukan dan serangan jarak jauh. Militer Amerika Serikat dilaporkan meningkatkan intensitas operasi. Rudal ATACMS ditembakkan dari Kuwait ke Iran. Sekitar 3.000 pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 dikerahkan ke Timur Tengah. Misi utama mereka menguasai Pulau Karg, membuka jalur strategis Selat Hormuz. 15 syarat Trump untuk akhiri perang. Menurut laporan Israel, Trump telah mengajukan 15 syarat kepada Iran, di antaranya menghentikan program nuklir, tidak mengembangkan senjata nuklir, menyerahkan uranium kepada badan internasional, membuka Selat Hormuz, membatasi kemampuan rudal hanya untuk pertahanan. Koalisi Barat bersiap, Inggris ikut turun tangan. Inggris dilaporkan akan bergabung dalam operasi militer bersama Amerika Serikat Prancis. Fokus utama membuka kembali Selat Hormuz, mengamankan jalur perdagangan global. Koalisi ini juga mencakup pengerahan kapal penyapu ranjau, menandakan kesiapan operasi maritim skala besar. Diplomasi global bergerak, G7 dan Tiongkok turun tangan. Trump juga menyatakan akan mengirim Marco Rubio, G-Defense, untuk memperkuat jalur diplomasi. Rubio dijadwalkan bertemu para pemimpin G7 di Prancis guna membahas konflik Iran dan Ukraina. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, telah berbicara dengan Abbas Araghchi dan menegaskan pentingnya penyelesaian melalui dialog, bukan kekerasan. Analis menilai Tiongkok memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas Iran, terutama terkait jalur energi global, pengaruh geopolitik di Timur Tengah. Kesimpulan, antara perdamaian dan perubahan rezim. Perkembangan pada 24 Maret 2026 menunjukkan bahwa konflik Iran telah memasuki fase paling kompleks. Negosiasi tingkat tinggi mulai terbuka, perebutan kekuasaan internal Iran semakin nyata, tekanan militer dan internasional terus meningkat. Kini, dunia menunggu satu pertanyaan besar. Apakah konflik ini akan berakhir melalui kesepakatan atau justru berujung pada perubahan rezim di Iran? Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.